Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini ada kabar gembira ya untuk dua kategori guru honorer ini, yang mana Dirjen GTK sebut dua kategori ini honorer ini menunggu penempatan menjadi ASN begitu formasi ready. Jadi di rapat dengan PGRI kemarin atau semacam audiensi ya antara PGRI kemarin dengan Prof Nunuk, itu sempat menyinggung honorer ya, guru honorer yang ketika formasinya ready itu langsung menunggu atau bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K. Nah, jadi tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, ini adalah pembahasan yang kemarin dibahas oleh Ibu Prof Nunuk. Di sini beliau sempat mengatakan bahwa dari 62.645 P1 yang akan dituntaskan di tahun 2023, ada 23,3% atau sekitar 45.307 P1 yang terdapat kebutuhan. Nah, untuk yang 45.307 yang terdapat kebutuhan, itu sisa menunggu koordinasi dengan Pemda. Nah, ketika Pemda menyetujui untuk mengajukan formasinya untuk 45.307, maka dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Yang paling dekat itu adalah P3K Guru di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung diangkat pada saat seleksi P3K Guru 2023 digelar. 45.307 ini bisa langsung diangkat menjadi ASN tanpa tes pastinya ya. Itu apabila Pemda mengajukan formasinya seperti itu. Ini kategori pertama yang dikatakan atau disebut oleh Ibu Prof Nunuk selaku Dirjen GTK tentunya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah di sini kita bisa cek secara mendetail. Kategori kedua di sini itu sebenarnya dibahas pada saat ada siaran pers ya, siaran pers dari Kemendikbud, yang mana di sini dikatakan oleh Ibu Prof Nunuk, lebih lanjut Ibu Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3.043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, tidak perlu khawatir ya. Jadi Ibu Nunuk mengatakan tidak perlu khawatir, Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali. Nah, jadi bagian 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan itu tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kategori kedua, yaitu 3.043 pelamar P1 itu tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023. Kita balik dulu di sini. Yang dikatakan 3.043 P1 sebenarnya itu masuk dalam bagiannya ini yang 62.645 seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ini yang 17.382 ini butuh kerja keras ya, ini butuh kerja keras dari pemerintah bagaimana menata kembali peta linearitas agar bisa memberikan kesempatan yang 17.382 P1 yang tidak terdapat kebutuhan untuk mendapatkan formasi yang linear dengan ijazahnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati.
Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat tabelnya, di sini ada pelamar P1 yang masuk kategori TP ya, TP tidak mendapatkan penempatan. Inilah yang dikatakan oleh Ibu Prof Nunuk bahwa ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan terutama bagi P1 bukan berarti kelulusan yang dibatalkan Bapak Ibu ya. Bukan kelulusan yang dibatalkan, tetapi yang dibatalkan itu adalah penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? P3 baik yang belum resum atau tidak mendapatkan penempatan, apakah nantinya di P3K Guru 2023 itu akan ikut observasi kembali? Admin belum bisa menjawab. Kenapa? Karena belum ada regulasi resmi yang mengatur terkait status P2 dan P3 di P3K Guru 2023. Oke lah, tetap menjadi pelamar prioritas ya, tetap menjadi pelamar prioritas. Tetapi apakah diobservasi atau tidak? Tentunya kita menunggu peraturan resmi. Kita tunggu Permenpan yang baru Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini ada yang mengatakan, "Min, bahaslah kami P3. Bagaimana nasib kami yang TP? Apa harus seleksi lagi atau observasi? Jangan P1 aja, Min." Oke. Nah, jadi bagi pelamar P3 itu Bapak Ibu tetap dikatakan pelamar prioritas. Dan intinya P3 itu otomatis database-nya juga sudah dikunci. Sudah dikunci seperti halnya P1. Nah, apakah harus ikut seleksi lagi atau observasi? Tentunya kami belum bisa menjawab secara seksama karena ini bersifat teknis. Ini bersifat teknis yang hanya bisa terjawab ketika regulasi baru keluar atau sudah ada Permenpan RB terkait P3K Guru 2023. Pasti akan membahas nasib P3 di situ Bapak Ibu ya, apakah perlu observasi lagi atau tidak. Kami belum bisa menjawab secara mendetail karena belum ada pijakan informasi yang kami dapatkan terkait dengan hal ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini masih sama pertanyaannya. Apakah P3 yang TP tes observasi lagi? Sekali lagi admin katakan, untuk P3 yang TP sebenarnya Bapak Ibu yang dibatalkan itu adalah penempatan Bapak Ibu. Kelulusan Bapak Ibu sebagai hasil observasi itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Banyak yang mendapatkan nilai tinggi tapi tidak lulus seperti itu. Nah, apakah ikut observasi lagi? Kalau jawaban admin yang amannya saja, sebaiknya kita tunggu Permenpan RB yang baru mengenai hal ini ya, karena kalau admin mengatakan apakah ikut observasi lagi atau tidak, itu sudah menyentuh ke teknis untuk P3K Guru 2023, padahal belum ada sama sekali Permenpannya. Kami nggak berani ya, kami tidak berani menjawabnya Bapak Ibu ya, harap dimaklumi. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, intinya bahwasanya itulah kategori guru honorer yang disebut oleh Dirjen GTK bisa langsung diangkat menjadi ASN ketika formasinya ready. Yang pertama 45.307 yang terdapat kebutuhan seperti itu. Kemudian yang kedua 3.043 P1 yang dibatalkan penempatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.